Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, nabbi ibadi anni 'alal ghafurur rahim. Wa qala aidan, wa anna 'adabi huwal 'adabul alim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan curahan nikmatnya kepada kita semuanya. Terutama pada hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menunaikan kewajiban yang diembankan kepada kita semua, yaitu menunaikan sholat Jumat. Selawat beriring salam kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kita. Jasa beliaulah tidak terhingga. Atas jasa beliau, jasa keluarganya, para sahabat, kita dapat menikmati indahnya Islam saat ini. Kemudian tak lupa pula khatib berpesan kepada khatib sendiri untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Sebab dengan takwalah kita akan meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas tadi khatib membacakan dua ayat. Ayat yang pertama, nabbi ibadi anni 'alal ghafurur rahim. Kabarkanlah kepada hambaku bahwa sesungguhnya aku Maha Pengampun dan Maha Pemberi kasih sayang. Ayat yang kedua adalah wa anna 'adabi huwal 'adabul alim. Sesungguhnya adabku adalah adab yang sangat pedih. Dua ayat di atas adalah memiliki pengertian yang paradoks, bertentangan satu dengan yang lainnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, di sisi lain adab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Akan tetapi kalau kita telah lebih dalam dari dua ayat di atas, bahwa yang paling dominan adalah ayat yang mengutarakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mari kita lihat asbab nuzul, sebab turunnya ayat tersebut. Suatu ketika para sahabat berkumpul, bercanda, bersenda gurau dengan yang lainnya di suatu majelis. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat. Kemudian beliau menegur para sahabat, atadhkuruna wa dzakara jannah wan naru baina aydikum. Apakah kalian bersenda gurau, atadhakuna wa dzakara jannah, bersenda gurau, tertawa terbahak-bahak
sambil menceritakan surga, sedangkan wan naru baina aidikum, sedangkan neraka itu di depan kalian. Lantas Allah Subhanahu wa taala menegur melalui Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firman Allah, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Kabarkanlah kepada hambaku bahwa sesungguhnya aku Maha Pengampun, Pemberi ampunan dan Maha Pemberi kasih sayang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ayat ini memberikan optimisme dan harapan kepada kita bahwasanya tidak ada dosa, betapapun dosa yang dilakukan oleh hamba, besar dan kecilnya dosa yang dilakukan oleh hamba, kecuali syirik, tidak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang dilakukan hambanya ketika hamba itu ingin bertaubat kepadanya. Ayat ini diperkuat oleh beberapa hadis. Hadis yang pertama adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma qadallahu al-khalqa kataba 'inda 'arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dan dia menulis di atas singgasananya bahwasanya rahmatnya itu mendahului dari amarahnya. Dalam redaksi lain dikatakan inna rahmati ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan amarahku. Kemudian dua hadis di atas diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 12. Qul liman ma fis samawati wal ard, katakanlah kepunyaan siapa yang ada di atas langit dan di bumi. Qul lillah, katakanlah itu kepunyaan Allah. Kataba ala nafsir rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan atas dirinya rahmat. Semua di dalam alam jagat raya ini adalah kepunyaan Allah. Allah memberikan rahmat kepada seluruh makhluknya, tidak terkecuali. Ada sebagian ulama mengatakan rahmat itu adalah surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hambanya. Hamba yang mana yang diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Hamba yang bertaubat kepadanya. Hamba yang bertaubat kepadanya. Tidak ada satu makhluk pun di atas bumi ini yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada. Pasti pernah melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabin. Bahwasanya setiap anak-anak Adam yang ada di bumi ini pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain dikatakan, walladzi nafsi biyadihi law lam tadannabu la dhahaballahu bikum la ja'a bikum qaumun tadannabu wa yastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Demi jiwaku yang ada di genggamannya, seandainya umatku manusia ini tidak ada berdosa, maka aku enyahkan semuanya, kemudian aku datangkan umat
dia berbuat dosa, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan ampun. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu melakukan kesalahan dalam setiap diri dan kehidupannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan fujur, kecenderungan berbuat maksiat, wa taqwaha, kecenderungan berbuat takwa kepada dalam diri manusia ketika manusia itu berada di alam kandungan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang perlu diperhatikan oleh orang-orang yang bersalah adalah taubat. Apakah taubat itu? Ini adalah pertanyaan besar. Bagaimanakah taubat itu? Imam Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mu'jam di Al-Fadhil Quran mengatakan bahwasanya taubat itu dari kata tu yang artinya kembali suci, kembali fitrah. Taubat itu artinya tarku dzunubi ala ajmalil wujuh, meninggalkan dosa dari segala aspek. Wa huwa ablaghu wujuhil i'tizar, melebihi dari aspek apologetis atau pembelaan. Maka salah satu aujubil i'tizar, ada 3 aspek pembelaan kata Imam Raghib Al-Asfahani yang tidak termasuk taubat. Ayyaqulal mu'tadir ana lam af'al. Jadi yang berbuat kesalahan itu mengatakan bahwasanya saya tidak melakukan. Dia membela. Kadang-kadang pembelaan ini akan berdampak kepada pembohongan. Ini tidak termasuk. Yang kedua, ana fa'altu wa asa'tu, saya melakukan kesalahan, akan tetapi tidak berniat untuk tidak mengulanginya. Berniat suatu saat akan mengulanginya. Ini tidak termasuk taubat. Yang selanjutnya kata Imam adalah ana fa'altu min ajli kada, saya melakukan ini demi hal ini. Saya melakukan mencuri karena himpitan ekonomi. Saya melakukan korupsi karena desakan kepentingan dan golongan saya. Saya membunuh karena balas dendam. Ini semuanya tidak termasuk taubat. Yang termasuk taubat katanya adalah tarkuz dzunubi likubhi, meninggalkan dosa karena kejelekannya, wan nadamu ala ma farrata, menyesali perbuatan tersebut, wal azimatu ala tarkihi, dan berkeinginan keras untuk meninggalkannya, wa adamul muawadah, dan tidak ada keinginan untuk mengulanginya kembali. Inilah yang disebut dengan taubah. Ada 4 hal. Bahkan kata Imam Raghib Al-Asfahani, ada yang disebut dengan taubat yang sempurna, taubah at-tammah. Inilah yang disebut dengan tawab. Tawab kalau kita jumpai dalam ayat Al-Quran bisa mengindikasikan kepada Tuhan, bisa mengindikasikan kepada manusia. Tawab yang mengindikasikan kepada Tuhan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menerima taubat. Kalau kepada manusia itu betul-betul bertaubat, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, dan kepada hal-hal yang diperbolehkan oleh agama dia sangat berhati-hati. Inilah taubah at-tammah atau taubat yang sempurna.
Oleh karena itu, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah terus memperingatkan kepada kita, wa tubu ilallah ayyuhal mu'minun, taubatlah kamu orang-orang beriman kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan kemenangan. Bahwasanya taubat ini adalah upaya penyelamatan dari azab Allah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat menyenangi orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Untuk ayat ini Rasulullah SAW pernah berilustrasi kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang bertobat melebihi kebahagiaan seorang hamba yang mendapatkan unta ataupun kudanya yang hilang di gurun pasir Sahara yang mana di atasnya terdapat barang-barang berharga. Kecintaan Allah, kebahagiaan Allah lebih dari hamba ini. Coba kita bayangkan kalau kita memiliki barang yang kita senangi, baik itu kereta, handphone, emas dan sebagainya, hilang, kemudian kita temukan, betapa bahagianya kita. Akan tetapi kebahagiaan Allah melebihi dari kebahagiaan hamba yang menemukan barangnya yang hilang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai ridho dan jannahnya. Rasulullah tidak hanya memperingatkan kepada kita untuk selalu bertobat, akan tetapi Rasulullah SAW juga bertobat. Beliau bersabda, ya ayuhan nas, tubu ilallah, fa ana atubu ilallahi mi'ata yaumin, mi'ata marratin fil yaum. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah. Saya bertaubat kepada Allah, kata Rasulullah, 100 kali dalam satu hari. Rasulullah sendiri yang maksum, yang sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga, melakukan taubat. Kita, siapakah yang menjamin kita untuk masuk surga? Tidak maukah kita untuk bertobat? Apakah sholat kita telah sempurna dalam satu hari, satu malam? Betapa sombongnya manusia ketika manusia tidak mau melakukan tobat. Rasulullah sendiri, imam kita, bertobat 100 kali dalam satu hari. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung khutbah ini, khatib ingin membacakan sebuah hadis. La yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah. Na'am, wala ana. Illa ayyataghammadani Allahu fadlun wa rahmah. Tidak akan dimasukkan surga seseorang itu karena amalnya. Kemudian sahabat bertanya, engkau juga demikian ya Rasulullah? Iya, saya demikian. Kecuali Allah memenuhi dan memenuhiku dan menetapkanku rahmat dan ampunannya. Betapapun banyaknya orang itu beribadah kepada Allah, betapapun banyaknya ibadah yang diabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala, infak yang dia gelontorkan kepada orang-orang fakir dan miskin tidak akan membawa kita masuk surga kecuali dengan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau diukur nikmat Allah ini tiada terhingga. Allah menjadikan ada dari tiada, menghamparkan rezeki kepada kita semuanya. Terutama anugerah yang paling besar diberikan kepada umat manusia kita khususnya adalah anugerah iman dan Islam. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaat bagi kita semuanya. Marilah kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, ya Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami dan terimalah ibadah kami. Kemudian masukkanlah kami ke dalam surgamu dengan rahmat dan kasih sayangmu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Tsumma a'lamu fa innallaha amarakum bis-salati was-salam ala rasulihi qaila innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.